COVID-19 ini kita harus pakai masker, ya pakailah masker. Jangan berkerumun, ya. Patuhi standar kesehatan. Itu sering kita buat di merek di depan ini, tidak menjaga jarak, harus menjaga jarak. Nah, itu. Jadi karena karakter manusianya yang tidak mau mentaati hukum itu. Nah, karena itu dia timbul konflik. Ya, karena karakter manusia yang tidak mau mentaati hukum, maka timbul konflik di situ. Nah, konflik tadi apa? Bisa konflik dengan orang lain, bisa konflik dengan petugas keamanan, bisa konflik dengan lain-lain sebagainya. Misalnya orang datang ke kita tidak pakai masker, tentu kita jangan ke sini. Itu namanya sudah konflik. Ya, harus pakai masker masuk. Misal mahasiswa ngadap saya pakai masker, ada yang tidak pakai masker, saya tidak izinkan masuk. Itu namanya sudah konflik. Nah, itu. Jadi konflik itu karena aturan terlalu keras, kemudian karena sifat manusianya sendiri, ya. Nah, baru kita masuk sengketa. Jadi sengketa itu sebenarnya adalah bentuk konflik yang mengemuka, ya, bentuk konflik yang mengemuka antara manusia, badan hukum dalam lingkup ilmu hukum. Jadi istilah konflik itu adalah istilah politik, ya. Sedangkan sengketa atau dispute itu istilah hukum. Nah, maka tidak ada orang mengatakan konflik hukum, tidak ada, sengketa hukum yang ada, ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara konflik dengan sengketa. Konflik mengandung pengertian lebih luas dari sengketa. Nah, penjelasan tadi. Konflik permasalahannya belum jelas, belum teridentifikasi. Sementara sengketa sudah teridentifikasi dengan jelas siapa para pihaknya. Nah, kalau sengketa itu kan tahu kita gugat di pengadilan, tahu siapa tergugat, siapa penggugat, ya. Nah, itu misal salah satu contoh sengketa. Nah, sengketa ini dalam masalah hukum itu selalu dipakai oleh istilah orang keperdataan atau orang ekonomi, ya. Nah, kemudian istilah konflik sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu sosial dan ilmu politik. Sedangkan istilah sengketa sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum. Nah, itu bedanya, ya. Nah, ini semua ada di dalam buku. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi yang sebenar. Itu tadi pengantarnya supaya saudara tahu. Jadi orang nyebut konflik kita tahu, orang nyebut sengketa juga kita sudah tahu. Nah, baru kita masuk pengertian daripada sengketa. Jadi sengketa ini disebut dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa, atau dalam bahasa asing disebut alternative dispute resolution. Nah, bisa juga disebut dengan PSA. Jadi mata kuliah ini bisa APS, bisa PSA. PSA itu penyelesaian sengketa alternatif, sama saja. Ya. Ini kalau diambil urutannya urut bahasa asing menjadi APS-nya seperti ini, alternative dispute resolution. Apa sebenarnya bentuk alternative resolution, ya? Itu adalah sengketa non yang dilakukan di penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan. Nah, ya. Itu di luar pengadilan disebut dengan non litigasi. Jadi sengketa yang dibawa ke pengadilan itu disebut namanya litigasi. Sedangkan sengketa yang dibawa di luar pengadilan maka disebut sebagai non litigasi. Tapi ingat, kalau litigasi tidak perlu kata sepakat. Kita mau gugat di pengadilan tidak perlu sepakat. Silakan, tidak senang gugat. Tetapi kalau penyelesaian sengketa non litigasi ini disepakati dulu. Apa bentuk sepakatnya? Kita ada masalah, ada sengketa antara si A dan B. Oke. Hal ini kita selesaikan melalui arbitrase misalnya, atau melalui mediasi, atau melalui negosiasi. Disepakati dulu, ditandatangan, kalau perlu dibuat perjanjian secara lisan. Nah, bahwa sengketa ini diselesaikan melalui jalur non litigasi. Nah, kalau melalui pengadilan tidak perlu ada kata sepakat, ya. Siapa tidak senang gugat. Nah, tetapi kalau melalui APS itu mesti ada kesepakatan dulu. Sebab kalau tidak ada kesepakatan itu, pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa tidak mau. Dia dasarnya menyelesaikan sengketa tadi melalui mediasi tadi adalah perjanjian itu sendiri. Ya.
Nah, bentar. Nah, jadi menurut apa sebenarnya ruang lingkup daripada konsiliasi ini? Pengertiannya ya, bentuk-bentuknya saja. Pertama, apa yang disebut dengan konsiliasi. Yang kedua, apa yang disebut dengan negosiasi. Nah, ini yang non litigasi itu bentuknya itu. Yang ketiga disebut dengan mediasi. Yang keempat disebut dengan konsultasi. Yang kelima disebut dengan penilaian ahli, sedangkan yang keenam disebut arbitrase. Jadi arbitrase ini khusus sendiri. Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum didasarkan kepada perjanjian arbitrase sendiri. Ya. Nah, seperti itu ya. Perjanjian arbitrase ya. Jadi harus diperjanjikan dulu. Kalau arbitrase ini hampir sama dengan pengadilan, ya. Tetapi dia tidak pengadilan, ya. Pengadilan arbitrase ini artinya tergolong ke dalam non litigasi, ya, bukan litigasi. Nah, baru kita masuk di sini, kita mulai dari pertama dulu. Apa sebenarnya konsultasi? Nah, kita mulai dari sini urutannya tadi ya. Sebenarnya konsiliasi nanti setelah ini. Konsiliasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak klien dengan pihak lain, yaitu konsultan, di mana konsultannya memberikan legal opinion terhadap kliennya. Jadi konsultan hukum kita sering kita lihat di suatu perusahaan, ya. Konsultan hukum perusahaan ini ada disebut namanya. Kadang-kadang dia sekaligus sebagai advokat atau penasehat hukumnya. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, kemudian negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan untuk mencari kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, ya, tanpa melihat ke ketiga. Jadi bedanya kalau konsultasi tadi memang dia personal sendiri. Nah, negosiasi yang berdamai siapa? Antara para pihak. Nanti terdapat perbedaannya nanti, ya. Kemudian yang ketiga, mediasi. Nah, inilah yang banyak kita bahas nanti. Mediasi cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, disebut mediator. Kalau negosiasi tadi tidak ada pihak ketiganya, yang berunding adalah para pihak yang bersengketa saja, ya. Nah, kemudian tadi yang pertama tadi adalah konsiliasi, ini baru masuk ke sini, ya. Cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan penengah sebagai konsiliatornya dengan kesepakatan para pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Nah, konsiliasi ini kita lihat dari penyelesaian peradilan desa. Jadi hakim-hakim desa itu disebut dengan, ya, penyelesai perkara. Hakim desa di desa itu disebut dengan konsiliasi. Nah, ini pernah memang kasus Universitas Hasanuddin Ujung Pandang sudah diselesaikan melalui mediasi, sudah diselesaikan melalui pengadilan, tidak selesai-selesai. Akhirnya diselesaikan melalui konsiliasi. Jadi para pihak antara pemilik tanah dengan pihak universitas berunding, diselesaikan oleh hakim desa yang disebut dengan konsiliator tadi. Jadi konsiliasi itu caranya, bentuknya, ya. Sedang konsiliator itu adalah orangnya. Nah, kemudian yang kelima adalah penilaian ahli. Nah, ini pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Bidang ahli, misal kalau tanya masalah hukum, ya tanya dengan orang hukum, ya. Kalau masalah ekonomi, tanya dengan orang ekonomi. Jangan masalah ekonomi tanya dengan orang hukum atau sebaliknya. Nah, ini penyelesaiannya tidak maksimal, ya. Nah, ini catatan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang banyak, ya, banyak menggunakan satu konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Ya, itu tiga itu yang paling banyak konsiliasi. Nah, karena yang bentuk yang lain yang tadi yang banyak tadi misal konsultan ahli segala macam itu jarang, ya.
Jadi konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Nanti fokus kita pada mediasi dan arbitrase, ya. Karena itu yang sudah melembaga, sudah banyak dipakai orang, ya. Kemudian dasar hukumnya. Nah, dasar hukum APS. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Jadi Undang-Undang 30 itu judulnya adalah Undang-Undang Arbitrase dan APS. Nah, walaupun sebenarnya arbitrase tadi bagian daripada penyelesaian sengketa alternatif, tetapi dia dipisahkan, ya, dipisahkan. Karena arbitrase tadi sudah seperti saya jelaskan dari awal tadi, sudah semi peradilan bentuknya, ya. Sedangkan mediasi tidak semi peradilan, bebas tempat dan waktunya, tidak terikat seperti di pengadilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Pokok Dasar Kehakiman yang sudah berapa kali mengalami perubahan, dan terakhir adalah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, ini dasar hukum, ya, yang membolehkan bahwa terjadi suatu sengketa tidak hanya diselesaikan melalui pengadilan atau litigasi, tetapi boleh diselesaikan melalui non litigasi. Tentu ada sebabnya kenapa seperti itu. Nah, ini kita lihat dalam slide belakang ini sedikit. Nanti kita jelaskan nanti, ya. Nah, jadi ada latar belakang timbulnya APS nih. Nah, saya sudah didesak-desak, jadi mungkin tidak bisa kita lanjut, saya batas ini saja, batas latar belakang timbulnya APS ini, ya. Jadi latar belakang timbulnya APS ini, pertama, lembaga pengadilan latar belakang timbulnya APS, lembaga pengadilan negara semakin berkurang legitimasinya di tengah masyarakat. Nah, ini bukan rahasia umum lagi, ya, karena pengadilan itu sendiri kita terbukti ada juga pengacara yang kena tangkap, ada hakimnya yang kena tangkap, ada jaksanya yang kena tangkap. Nah, ini banyak kasus Indonesia, tidak usah saya sebut satu persatu. Jaksa misalnya, penegak hukum itu, ya, ada juga polisi yang tangkap. Nah, yang berkenaan dengan pengadilan tadi, ya. Dan pengadilan tadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kolusi, ya, kolusi antara hakim, jaksa, dan lain-lain, termasuk dengan pengacaranya sendiri. Kita dengar pengacara kondang kita, Osyika Ligis, ditangkap KPK, Pinangki, jaksa, ditangkap KPK juga. Banyak lagi yang lain, hakim juga ada ditangkap. Kamu dengarlah kasus-kasus itu, tidak usah saya beri contoh di sini. Kamu dengarlah kasus jauh ke belakang, ya, tentang kasus-kasus itu sendiri yang berkenaan dengan masalah hukum. Nah, jadi itu salah satu penyebabnya tadi, ya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, ya, Bank Dunia di NTB, Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur, ternyata 80% sengketa di masyarakat diselesaikan pada tingkat komunitasnya. Apa tingkat komunitasnya tadi? Adalah non litigasi, artinya sudah diselesaikan melalui non litigasi, bisa seperti mediasi tadi tuh, ya. Kemudian penyelesaian sengketa, ya, non litigasi yang maksud APS di sini adalah bersifat final and binding, artinya hanya satu kali sidang saja langsung mengikat, langsung mengeluarkan putusan. Tapi kalau di pengadilan itu ada tingkat pertamanya, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Nah, kalau di penyelesaian sengketa alternatif tidak ada, ya. Di arbitrase pun sendiri itu tidak ada banding di situ, ya. Final and binding juga. Nah, apalagi mediasi. Jadi keputusan awal itulah keputusan akhirnya. Kemudian penyelesaian sengketa melalui APS itu disebut dengan win-win solution, artinya menang sama menang. Nah, kalau melalui pengadilan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, ya.
Apakah tergugat yang kalah, apakah penggugat yang kalah, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan umum. Artinya kalau semua sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan, maka akan numpuk sengketa tadi di pengadilan. Maka proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa ini, maka orang dibebaskan untuk memilih. Kalau tidak mau ke pengadilan, silakan melalui mediasi. Bahkan di tengah jalan di pengadilan sendiri pun kalau dia mau narik perkaranya, tapi perkara perdata ya, narik perkaranya diselesaikan di luar mediasi boleh, diselesaikan luar melalui arbitrase dibenarkan. Nah,